Kehadiran pengungsi Rohingya mendapat penolakan keras dari warga kota Sabang, Aceh. Warga meminta para pengungsi agar dipindahkan segera untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antara penduduk lokal dengan ratusan imigran. Menko Polhukam Mahfud MD pun mengaku sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya, karena negara juga sudah kewalahan menangani mereka yang sudah mencapai 1.478 orang. Indonesia juga sebenarnya tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun bantuan untuk pengungsi diberikan atas dasar kemanusiaan. Kita tidak terikat itu karena kita tidak menandatangani UNCHR itu. Kita tidak tanda tangani. Kita hanya kemanusiaan. Cuma negara-negara lain itu sudah menutup. Malaysia menutup, Australia menutup. Semuanya nutup, Singapura tidak mau menerima. Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama menjadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin. Kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kita sedang mencari jalan keluar tentang ini. Sementara Badan Pengungsian PBB atau UNHCR menilai, pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menangani pengungsi Rohingya. Namun atas alasan kemanusiaan, UNHCR mendorong pemerintah tetap memberi ruang bagi pengungsi untuk bertahan hidup. UNHCR terus menyerukan compassion dan hospitality serta mendukung pendaratan pengungsi yang berada dalam situasi yang bahaya dan darurat dalam situasi di mana mereka mencari keselamatan dan pelindungan. Tentunya penyelamatan nyawa harus menjadi prioritas karena dengan kita menyelamatkan nyawa tentunya kita mencegah tragedi yang lebih besar bisa terjadi. Polemik eksodus warga Rohingya ke Aceh pun berujung pada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kapolda Aceh bahkan mengatakan, gelombang pengungsi Rohingya erat hubungannya dengan penyelundupan manusia skala besar. Nilai transaksinya pun ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Ini untuk Rohingya yang datang, ini tidak murni pengungsi yang terusir dari negaranya di Myanmar sana. Ini adalah pengungsi yang sudah ditampung di kamp pengungsi Cox's Bazar yang ada di Bangladesh. Ini hasil dari penyelidikan kita. Mereka membiayai dengan membayar kapal, dengan awak kapalnya orang Bangladesh, masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur yang resmi, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai people smuggling, penyelundupan manusia. Membludaknya jumlah pengungsi Rohingya ke Indonesia memunculkan opsi dibukanya Pulau Galang sebagai lokasi penampungan sementara bagi para imigran. Namun opsi ini pun masih perlu kajian. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.